meh gemuk we males gitu ya. Eling elek gemuk males. Apalagi wingi berpadu gitu Nah, ya. berpadu itu meh arep gawe teh we sindoke abot banget gitu ya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat GKJ Ngalian yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini dalam rangka mengisi Pekan Keluarga, kita akan bersama-sama mengadakan talk show ya tentang seni merawat keluarga. Rumah tangga atau keluarga dalam kitab Perjanjian Lama disaksikan bahwa rumah tangga atau keluarga adalah institusi bentukan dari Tuhan sendiri. Meskipun keluarga ini adalah institusi bentukan dari Tuhan, ternyata tidak mudah menjalani hari-hari hidup berumah tangga. Karena ada yang bilang hidup berumah tangga itu nggak ada sekolahnya. Jadi tentu saja banyak sekali yang mengalami jatuh bangun dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Beda mungkin dengan apa yang dibayangkan saat pacaran dulu. Ketika cinta masih mekar-mekarnya, masih menggebu-gebu, pasangan yang sedang dilanda asmara, yang katanya punya cinta, membentuk idealismenya dalam berkeluarga. Nah, dalam perjalanan, apakah cinta ini cukup untuk selalu menolong lancar kehidupan berkeluarganya, ataukah ada instrumen-instrumen lain yang diperlukan dalam menjalani hidup berkeluarga sehingga hidup berkeluarganya menjadi lancar, menyenangkan, dan selalu berbahagia. Oleh karena itu dalam talk show saat ini kita akan memanggil narasumber yang tentu saja tidak asing ya di GKJ Ngalian. Narasumber yang pertama
kita akan belajar seni merawat keluarga dari sudut pandang psikologis. Kita akan panggil Ibu Tika. Mari silakan Ibu Tika. Terima kasih. Ya. Dan dari sudut pandang teologi ya, kita akan bersama-sama belajar dari narasumber kita, Bapak Pendeta Sukrisno Purwanto. Silahkan. Terima kasih. Baik ya. Ini saya di tengah nih. Ya, di tengah aja Oke. Pak ya. Nyaman ya Pak? Iya. Nyaman, oke. Baik, kita akan segera mulai talk show kita saat ini. Silahkan duduk, Bapak dan Ibu. Ya. Ini talk show kita ini menarik sekali ya. Seni merawat keluarga. Ya. Tentu saja Bapak Ibu dan saudara-saudari yang ada di rumah sekalian menarik. Tentu saja akan ikut tertarik untuk mengikuti talk show kita saat ini karena kehidupan berumah tangga itu memang tidak ada habisnya untuk dikuak begitu ya. Dikulik. Nggak ada Dikulik, sekolahnya. nggak ada sekolahnya. Jadi ya ini kita akan belajar dengan cara sharing dan berbincang-bincang bersama. Oke, kita langsung aja. Pertanyaan yang pertama untuk Ibu Tika ya. Bu. Oke, boleh. Ya. Secara sederhana sebenarnya keluarga itu apa sih Bu dari sudut pandang psikologis gitu? Jadi sebenarnya kalau untuk sederhananya keluarga itu timbul karena ikatan pernikahan. Tapi kita akan coba untuk lihat beberapa pengertian dari ahli ya, Iya. supaya kita juga punya gambaran nih kalau dari para ahli itu bicara apa gitu. Oke, saya akan bacakan gitu keluarga menurut para ahli. Sigmund Freud, ya, menurut Sigmund Freud, sebuah keluarga terbentuk karena adanya perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Keluarga adalah bentuk manifestasi dari faktor seksual, sehingga landasan dari sebuah keluarga terletak pada kehidupan seksual antara suami dan istri. Ini menurut Sigmund Freud. Kemudian Duval dan Rogan, dia menyatakan pengertian keluarga itu terdiri dari dua orang atau lebih yang berada dalam satu rumah tangga. Dengan kata lain, keluarga terbentuk karena adanya ikatan darah, perkawinan, dan proses adopsi. Keluarga akan menjadi sarana utama untuk mengembangkan fisik, mental, emosional, dan kehidupan sosial setiap anggotanya. Dan ditambahkan lagi oleh Ballion dan Malaya, keluarga juga dapat menjadi sarana untuk mempertahankan sebuah budaya. Nah, itu menurut para ahli. Tapi dari beberapa ahli tersebut, saya simpulkan bahwa keluarga ya timbul karena adanya ikatan pernikahan. Ikatan pernikahan, baik. Ya. Keluarga timbul dari ikatan pernikahan. Jadi memang pernikahan orang ya Bu Iya. ya. Jadi kalau binatang mesti nggak ada keluarga gitu ya. Dan Ya, cuma ada di keluarga. fabel-fabel ya tapi ya hanya didongeng aja. Baik, terima kasih Bu Tika. Kalau dari Bapak Pendeta, dari sudut teologi bagaimana itu keluarga? Iya. Terima kasih Mbak Endang. Saya manggilnya Mbak Endang apa Miss Endang? Atau Bu? Nuna. Nuna. Yang lagi kekinian ya Nuna. Boleh Mbak, boleh nggak apa-apa. Oke. Ya Mbak Endang, kita tahu kalau di kitab Kejadian itu kan kita tahu ada ayat yang sering kali menjadi pegangan orang menikah gitu, bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan menjadi satu dengan istrinya gitu ya. Nah, ini menjadi penekanan yang penting memang akan makna sederhana, secara sederhana tentang keluarga. Jadi keluarga itu kalau nanti dicoba dari kitab Kejadian itu dan juga kita compare atau kita gabungkan dengan pemahaman dalam pokok-pokok ajaran GKJ, secara sederhana ini keluarga ini adalah terdiri dari dua orang, sebuah lembaga yang terdiri dari paling tidak dua orang, yang kalau dalam Alkitab disebut suami dan istri, yang tadi di dalam Alkitab meninggalkan orang tuanya menjadi satu daging dengan istrinya, begitu, suami dan istri yang hidup bersama. Jadi kalau suami dan istri tidak hidup bersama itu bukan keluarga artinya. Jadi suami istri hidup bersama yang dipersatukan Allah. Nah, sampai situ kan biasanya berhenti. Tapi ini ada yang menarik, kalau boleh ditambahkan. Untuk menjadi sarana Allah, salah satu sarana Allah, merawat kehidupan.
Nah, ini pemahaman yang barangkali jarang kita dengar atau jarang kita pergumulkan, bahwa keluarga itu secara sederhana kehidupan bersama seorang suami dan istri untuk mewujudkan salah satu karya Allah, yaitu merawat kehidupan. Nah, ini secara sederhana. Oh iya, baik, berarti secara psikologis dan teologi sama ya, hampir sama ya. Berarti memang dua orang yang berkomitmen begitu untuk menjadi satu. Kalau dari teologi tadi yang laki-laki meninggalkan keluarganya, meninggalkan ayah ibunya untuk bersatu dengan istrinya. Dan ini tadi di sisi teologi ditambahkan bahwa keluarga ini bentukan dari Tuhan, sebagai mitra Tuhan bahkan. Nah, sebenarnya kalau yang berhubungan dengan Tuhan itu harusnya kuat begitu ya. Seharusnya nggak usah dirawat lah, pasti oke-oke aja, pasti apalagi baik-baik ini ciptaan aja. Tuhan, lembaga apalagi ini. Ciptaan Tuhan, manusia juga ciptaan Tuhan yang sempurna lagi. Tapi yang terjadi kok enggak. Bahkan mungkin Bu Tika mungkin pernah ngalami ya, banyak keluarga yang mengalami banyak sekali permasalahan sampai perlu untuk dikonseling begitu ya. Nah, ini berarti meskipun itu tuh bentukan dari Tuhan, mitra Tuhan, ternyata keluarga itu butuh dirawat ya. Memang berbeda dengan kalau manusia merawat hewan atau tumbuhan, begitu beda ya. Kalau mereka kayak seperti nggak punya kekuatan atau kekuasaan untuk merawat dirinya sendiri sehingga butuh orang lain. Tapi kalau ini keluarga itu kan sebenarnya isinya kan manusia-manusia yang mampu berpikir, mampu membuat keputusan. Kenapa kok masih perlu dirawat? Oke. Ya, kalau kita bicara masalah psikologis manusia ini kan memiliki memiliki ego, memiliki keinginan, memiliki sifat pribadi gitu ya. Ketika dua orang ini sama-sama menjalin sebuah ikatan pernikahan di dalam keluarga, mereka berasal dari latar belakang yang sangat berbeda. Pastinya ada yang berbeda lah gitu ya, karena ini ada individu-individu, menyatukan dua kepala itu tidak mudah gitu. Sehingga pasti akan terjadi perbedaan-perbedaan. Nah, perbedaan itulah yang kemudian seringkali menjadi benturan ketika membangun sebuah keluarga. Hal yang sederhana aja, contoh kebiasaan bangun pagi, mungkin salah satu terbiasa di rumahnya bangun lebih siang, agak-agak malas begitu ya. Kemudian yang satunya disiplin diri tinggi, jam 4 teng sudah bangun. Itu kan sudah pasti akan menjadi benturan. Loh, kalau menurut di rumahku tuh harusnya begini-begini. Nah, itu sederhananya begitu. Sehingga hubungan yang berbeda ini kan harus selalu dirawat, dikembalikan kepada tujuan awalnya di dalam pada saat membangun sebuah keluarga kan begitu. Jadi merawat itu menjadi penting karena ada dua kepala yang berbeda, memiliki kebiasaan yang berbeda, sehingga ini akan rentan untuk menjadi benturan. Di samping itu, lambat laun sebuah hubungan dalam keluarga itu cenderung akan berbentuk transaksional, karena urusannya apa sih? Pemenuhan kebutuhan kan. Oh iya, betul. Jadi akhirnya transaksional. Nah, kamu kerja hasilnya piro, aku kerja hasilnya piro, nanti dicake piro, ini kan transaksional. Cinta nggak cukup ya Bu, cinta nggak cukup ya. Nah ini nanti kita bahas nih, cinta cukup apa enggak sih? Cukup gitu. nggak Tapi sih? Ya makan cinta kita. Karena ketika sebuah jalinan ini kan membutuhkan biaya. Jirbasuki mau bio ya, kalau orang Jawa bilang gitu. Sehingga akhirnya berkembangnya itu menjadi sebuah transaksional gitu. Nah, aku wis ngopeni anakmu ngene lah, kowe piye. Nah, itu kan hal-hal yang seperti itu yang seringkali membuat sebuah relasi ini menjadi rapuh gitu. Sehingga perlu dirawat. Iya, betul. Dan itu tadi kalau boleh saya tangkap, perbedaan itu nggak bisa dihindarkan, nggak bisa dihindarkan karena memang setiap manusia itu punya, setiap pribadi punya latar belakang, didikan dan apa segala macam yang berbeda-beda. Itu yang saya sebut keluarga itu, suami istri itu punya beda keyakinan. Kayak misalnya ya, saya dengan istri saya itu beda keyakinan.
Saya yakin ganteng, istri saya nggak yakin. Itu yang tadi, maksudnya kan beda karakter, beda itu kan beda keyakinan itu. Betul, beda keyakinan ya. Padahal katanya harus jadi satu, jadi enggak ya? Iya. Menjadi satu tuh jadi kayak semacam hanya teori aja itu bagaimana caranya menjadi satu begitu. Nah, kalau perbedaan itu nggak tidak terelakkan. Padahal kita harus merawat. Nah, caranya bagaimana itu ya Bu? Bagaimana menjembatani perbedaan-perbedaan itu supaya tidak mengikis cinta mula-mulanya, sehingga mereka bisa menjalani hari-hari itu nggak hanya sekedar transaksional dan ringan, dan malah bisa-bisa kalau itu diabaikan, perbedaannya benturan terus, lama-lama cintanya hilang terus jadi ya bagaimana Bu? Ya. Yang pertama kali yang harus dipahami oleh Pak Sutri, pasangan suami istri, itu harus disadari bahwa perbedaan itu pasti ada. Yang kadang-kadang mereka menganggap bahwa ala gampang gitu ya, beda pasti bisa lah nanti. Tapi mereka tidak menyadari bahwa mereka ini berbeda, dan kemudian mereka harus membuat perbedaan ini menjadi bagian dari dirinya. Yang ini yang kadang-kadang sulit itu untuk dipahami oleh Pak Sutri. Jadi maunya ya saya pakai persepsi saya begini, ya kamu harus ngikutin persepsi saya gitu. Jadi kayaknya dalam sebuah hubungan itu yang sering terjadi adalah kita maunya membuat pasangan kita menjadi seperti yang saya inginkan, contohnya begitu. Jadi ini yang mesti dipahami dari awal, bahwa kita harus siap dengan perbedaan yang ada. Gitu. Jadi harus siap bahwa kita adalah individu, dan jangan sampai kemudian kita berusaha membuat pasangan kita menjadi seperti kita. Oh, oke. Yang ini curhat sedikit ya Bu. Jadi saya juga maksudnya berbeda dengan suami saya, sering. Jadi, nah ini yang kadang saya kalau pas rukun gitu, ini yang saya obrolkan dengan suami saya. Kalau Ahwan itu kalau tukaran tuh menang-menangan gitu. Jadi kayak nggak ada patron. Yang mau kita lihat itu apa? Nah, keinginan untuk selalu menang sendiri tuh kayak nggak terelakkan juga. Jadi dia merasa benar sendiri, saya juga merasa benar sendiri, dan nggak ada jalan temunya. Kadang tuh jadi ya terus mengabaikan ya, wes sembuh lah gitu. Masalahnya tuh sembuh kan wis mari dhewe lah. Sering kali yang kami lakukan begitu karena kayak nggak ada patron gitu. Terus saja pembiaran gitu. Pembiaran ya? Jadi pembiaran lah, sempolah mbuh piye lah gitu. Nah, terus saya sering dengar gitu ya, ya harus ada yang jadi patron sebenarnya. Makanya tuh lah patronnya siapa? Mungkin dari Pak Kris bisa ditambahkan mungkin dari sudut pandang teologi ya, karena kalau cuma tarik-tarikan beda-beda terus mestinya nggak akan selesai juga ya Pak. Iya, ya ini menarik. Jadi memang yang paling sulit ketika hidup berumah tangga itu kan mengendalikan ego pribadi. Ya. Gak ada orang berantem itu saya salah nih, saya salah, kamu yang benar, nggak ada gitu kan. Pasti menganggap saya yang paling benar. Nah, ada ayat menarik. Wah, kalau ngomong Alkitabiah kan berarti main ayat ya. Ada ayat menarik nih yang bisa kita coba pergumulkan. Ini sering saya jadikan bahan untuk katekisasi pranikah. Ada ayat menarik yang mungkin spesifiknya bukan membahas atau ngomong ke soal hidup berkeluarga gitu ya, tetapi kita bisa coba kulik dengan ilmu tafsir gitu, yang ini bisa ditafsirkan sebagai juga dari sudut pandang keluarga. Di Filipi 2 ayat 1 sampai 5 kalau saya nggak salah ingat, Filipi 2 ayat atau kalau mau lengkap Filipi 2 ayat 1 sampai 11 gitu ya. Jadi di Filipi 2 itu ayat 1 sampai 11 itu pertama Paulus bilang begini, bahwa hendaklah kiranya dalam hidupmu bersama itu ada standar-standar yang normal, standar normal nih. Standar normalnya adalah kalau saya tidak salah ingat yang pertama adalah ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada ada kasih mesra dan belas kasihan dan sebagainya. Itu standar normal orang hidup berkeluarga.
yang janjane itu kalau janjane Janjannya yang sebenarnya kalau itu dilakukan itu juga tidak mudah sebenarnya. Tetapi menurut Rasul Paulus itu standar normal. pakai normal ya, Iya. normal wis angel. Saling menasehati itu memang orang menikah itu saling menasehati. Lalu ada kasih mesra, ya masa orang menikah tidak ada kasih mesra, itu standar normal. Tapi menurut Paulus, tapi sempurnakanlah dengan ini. Hendaknya masing-masing orang menganggap yang lain lebih utama. Artinya pasangannya lebih utama. Itu baru disempurnakan. Sempurnakanlah dengan itu. Dasarnya apa yang disempurnakan? Dasarnya adalah dari Tuhan Yesus Kristus yang mau mengosongkan diri. Demi siapa? Demi panjenengan dan saya buat kita semua. Oke, berarti semangat itu juga yang harus diberikan dalam kehidupan berumah tangga. Nah, ini mungkin juga belum mudah dipahami maksudnya mengosongkan diri itu apa. Nah, mengosongkan diri ini adalah, jadi kalau ditanya patronnya siapa? Patronnya Tuhan Yesus. Betul. Yang mau mengosongkan diri buat panjenengan dan saya. Mengosongkan diri gimana coba kalau dibayangkannya? Siapa sih yang mau disalah-salahin kemudian dibilang kamu berdosa, kamu bersalah, kamu layak mati, padahal Yesus berdosa apa enggak? Enggak kan? Yesus punya salah apa enggak? Layak enggak dia dihukum mati di kayu salib? Mengosongkan diri boleh diartikan sebagai kayak mematikan ego begitu mungkin ya. Yesus mau menanggung itu, aku ki jane rak salah gitu. Coba orang berantem gitu, aku ki jane rak salah. Tapi kemudian kalau menerapkan diri mencoba melihat Yesus itu dengan mau mengosongkan diri, aku ki jane rak salah ning aku gelem disalib hanya untukmu demi cintaku padamu, edan. Kok edan? Maksudnya luar biasa kan? Maksudnya demi cintaku padamu aku mau disalib walaupun aku nggak salah. Berarti kalau dalam sederhananya ya relasi dalam keluarga itu ketika berantem itu patronnya kemudian bukan bagaimana saya itu benar di mata pasangan, tetapi okelah demi cintaku padamu mengalah. Okay. Tidak lagi soal argumennya siapa yang benar. Mengalah, dan itu bukan mengalah itu seringkali kan orang bilang mengalah itu adalah mengalah demi nantinya akan menang gitu ya. Ngalah, itu lakon menang keri. Menurut kalau dilihat dari Filipi tadi, itu bukan mengosongkan diri dan itu bukan mengalah. Itu namanya dendam. Keri-kering kok ngenteni gitu. Deloken titenono. Titeni ya. Itu bukan kayak gitu. Sih malah itu malah lebih bahaya ya mending saat itu juga. Betul. Nah, kalau ditanya patronnya justru ini, Yesus ini yang mengosongkan diri. Mengosongkan diri artinya mengendalikan ego bahkan harga diri. Harga diri. Mengapa? Coba kalau harga diri itu aku sing golek duit kok aku sing kon ngalah, itu harga diri. Jadi coba kalau Yesus megang harga diri, wah aku salah apa, ngapain aku disalib? Yesus nggak membela harga dirinya. Nah, saya kira kalau ditanya patron jawabannya. Ya. Berarti perbedaan memang berbeda, tetapi setiap rumah tangga, apalagi rumah tangga Kristen itu tuh tentu saja harus menetapkan satu patron, yaitu meneladan Tuhan Yesus, begitu ya. Oke, baik. Nah, ini yang sering terjadi juga, ini pencerahan baru tadi ya. Seringkali setelah kita gontok-gontokan urusan perbedaan tadi, bertarung dengan perbedaan, tentu saja keharmonisan akan terkikis ya Bu, betul nggak? Tidak tidak seglamor, sebergelora dulu waktu ya, bergairah dulu waktu awal-awal menjalin hidup rumah tangga. Tapi setelah benturan demi benturan, mungkin cinta terkikis, jadi keharmonisan, jadi meh gemuk we males gitu ya, eling gemuk males. Apalagi wingi berpadu gitu ya. Nah, berpadu itu meh harap gawe teh we sindoke abot banget gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, caranya bagaimana caranya meskipun tetap menyadari ada perbedaan tetapi keharmonisannya tetap terjaga. Bagaimana? Oke. Kalau untuk menjaga keharmonisan itu memang harus mengembalikan bara ya. Tadi kalau kita mengacu kepada definisi keluarganya Sigmund Freud, itu kan memang orang menikah karena kebutuhan seksual gitu.
Jadi itu kan gairah sebenarnya. Jadi seksual itu tidak harus kemudian kita berbicara masalah hubungan suami istri yang dalam gitu ya, tok itu ya. Gitu. Tapi romantisme. Itu juga pengertian luas dari seksual gitu. Ya, artinya seksual tidak hanya soal bersetubuh gitu. Iya gitu. Jadi romantisme itu juga mungkin ini tips gitu ya, tips gitu. Saya ini pengalaman pribadi saja ya gitu. Ketika benturan itu seperti tadi Nis Endang sampaikan gitu ya, kalau udah benturan-benturan itu kadang-kadang jadi luntur romantisme. Jadi luntur betul. Jadi saya terbiasa untuk menjalin relasi itu seperti anak muda sebenarnya, gitu dengan suami. Jadi bahkan kadang-kadang kami pakai bahasa bayi gitu. Kemudian ya kami kadang-kadang pakai bahasa bayi gitu ya. Kayak manja-manjaan dan segala macam itu juga bagian dari merawat loh. Iya. Nah, yang sering tadi wis dadi bojone dadak koyo ngono gitu ya. Kadang-kadang begitu. Tapi kan ini jadi penting gitu. Karena kita mesti harus menumbuhkan gairah ini gitu. Saya selalu niteni. Saya seneng gitu ya. Merasa kepencut itu pada saat suami saya lagi ngapain. Jadi saya selalu terpesona ketika dia sedang jadi organis di gereja. Jadi kadang-kadang itu saya nikmati. Jadi saya di bangku jemaat gitu kan, itu saya nikmati ketika dia jadi organis gitu, dan itu menjadi kayak pendar-pendar cinta yang kemudian itu mesti harus dibangun terus gitu. Nah, nggak diabaikan ya. Nggak diabaikan gitu. Jadi kadang-kadang kita tidak ya ketoknya kok wis dadi bojone kok dadak ngono barang gitu ya, dadak mesra-mesraan gitu. Itu penting gitu. Jadi itu menjaga keharmonisan gitu. Jadi gairah itu menjadi unsur juga penting gitu. Sehingga untuk merekatkan sebuah hubungan, karena kita ini aja deh, kalau kemudian kita kembalikan kepada psikologis manusia, orang menikah itu kan pasti ada rasa ketertarikan satu sama lain. Ini tidak bisa kita abaikan gitu. Ketertarikan satu sama lain, kemudian kita bergairah dengan pasangan kita sehingga kita memutuskan untuk aku mau hidup bersama denganmu. Nah, ini kan sebagai landasan. Nah, Sigmund Freud memang sedikit sarkas gitu ya dalam menjelaskan rumah tangga itu, bahwa itu karena pemenuhan kebutuhan seksual. Tapi secara realitasnya ya memang benar begitu gitu. Basicnya adalah itu gitu. Mana ada orang tidak suka, tidak bergairah terus menikah di drama Korea. Di realita itu jarang ya di drama Korea. Ini yang kadang-kadang kita tidak sadari itu gitu, bahwa memang basicnya ya itu. Jadi kalau misalnya memang mau dibangun, dirawat, ya gairah itu harus dirawat. Caranya ya hal-hal yang seperti yang itu sepele gitu. Nonton bareng, motoran bareng gitu. Baik, berarti itu tadi kan ada yang seperti ini, kayak seperti pengalamannya Butika ya. Jadi ketika lihat Pak Su begitu ya main keyboard, ada pendar-pendar yang dulu bikin suka gitu, itu tidak diabaikan ya, tidak boleh diabaikan. Seringkali, nah ini seperti pengalaman pribadi saya sih ya. Saya tuh suka juga yang kayak gitu. Misalnya kepinginnya tuh kayak yuk mbok dolan loro neh kayak dulu pacaran, tapi suami saya tuh nggak mau. Sudah berkeluarga tuh ya all for one for all. Saya tak nelpon suaminya ya. Jadi kalau disuruh biar makan bareng sama kita berdua. Makan bareng berdua. Dan makan bareng kepikiran anak ini ngomah kayak ngopo kayak, nah itu tuh nggak bisa gitu. Jadi ya tetap jadi saya terus jadi begini. Romantis itu nggak cuma pas saat berdua, jadi saat barengan anak-anak juga sebisa mungkin tetap dimunculkan itu romantismenya. Jadi anak-anak juga melihat seringkali komentar pacaran daripada bertengkar, kayak gitu mungkin. Nah mungkin ada juga mungkin pasangan yang kalau mau jadi bojone wae ndak gitu, napa mungkin karena ada malu atau ada ya kayak gitulah mungkin yang membuat
pendar-pendar itu jadi diabaikan. Iya. Berarti intinya jangan diabaikan ya, Jangan Bu. diabaikan. Oke. Karena ya itu tadi ketika transaksional hubungannya itu jadi relasi teman aja. Kayak dua orang yang hidup bareng tanpa ada Garing gitu ya, gairah Bu. ya, wis, Garing ya, ya. jadi Esok membosankan tangi, ya. bareng, Rutinitas. ya wis, mangan, dilayani, tapi tidak ada sesuatu yang yang lebih dari itu gitu. Itu kan lama kelamaan jadi manusia itu kan pada intinya akan mengejar Apa yang kurang? kebutuhannya, yang kurang. Jadi dia akan berusaha memenuhi kebutuhannya. Nah kalau gairah itu tidak dipenuhi, Sudah ya nggak ada pasti- gairah dia nyari di luar. Iya, Itu bahaya. Saya boleh menggarisbawahi menekankan lagi yang disampaikan Bu Tika ya. Ini dari sudut pandang Alkitabiah. Wah, mantep ini. Nah, catatan saya banyak. Dicatat dulu ya, dicatat dulu. Jadi menarik tadi Bu Tika menyampaikan bahwa hal-hal remeh itu penting. Iya, ini juga kemudian saya jadi tertohok sendiri juga ya. Kadang-kadang saya menyepelekan hal-hal yang remeh gitu, yang kecil-kecil yang sebenarnya itu bisa jadi pemantik untuk sebuah romantisme. Iya. Nah, kalau mau dicari dasarnya apa tuh ayat Alkitabnya? Nah, ketemu juga kalau kita mau cari ada kalau kita ingat perumpamaan Yesus tentang talenta. Ada ucapan Yesus yang bilang gini, barang siapa yang setia dalam perkara kecil, lanjutannya kita semua tahu. Itu bisa kita terjemahkan atau kita tafsirkan sebagai bagaimana kita memunculkan hal-hal yang sepele-sepele dulu dan itu kita rawat. Justru yang hal-hal yang remeh itu yang kita rawat itu yang kemudian kiranya bisa memancarkan atau memercikan lagi percikan-percikan romantisme yang mungkin seiring perjalanan pernikahan itu mulai redup gitu ya, karena bosan ketemu gue terus gitu ya atau gimana gitu. Cari itu getaran Iya. Ingat dulu yang bikin bergetar Iya. apa, rawat gitu. atau CLBK ya kan. Sekarang musim reunian. Iya, nah itu yang kecil-kecil kayak gitu bahaya tuh. Iya, itu bisa ketemu reunian itu kan karena bergetar terus karena Iya. nggak dapet di rumah ya. Dan ke situ yang pasti bergetarnya ya. itu kan diopeni kemudian. Ya, Nah, gitu. Nah itu yang pertama ya. Yang kedua tadi juga Bu Tika menyampaikan bahwa kebutuhan dasarnya memang harus mau tidak mau harus kita akui memang ada kebutuhan seksualitas yang mendasar. Yang walaupun seksualitas itu tidak melulu soal hubungan badan gitu ya. Nah, jadi ini menarik bahwa seringkali juga jemaat-jemaat Kristen itu tabu membicarakan seksualitas. Beberapa kali saya mendampingi baik itu di gereja yang dulu pernah saya layani maupun yang sekarang ini di gereja Jengalian itu ketika ngomong ke seksualitas gitu, jadi kayak Tambah sudah jadi suami istri tambah pusing. Karena dibongkar dapurnya gitu Iya, ya. kok Pak kok ngomong ke seksualitas sih? Loh, justru itu. Loh, kenapa kok ngomong ke seksualitas juga? Karena di Alkitab kita juga seksualitas diberi ruang. Iya. Lah, coba kita pikir apa coba kalau kenapa kok ada di Alkitab itu ada kitab Kidung Agung yang orang pikir ini kalau teman-teman kita yang mungkin tidak seiman melihatnya ini kitab saru masa orang Kristen itu. Iya, saya baca SMP itu, Pak. Oh iya. SMP Yang dibaca itu toh. Bagaimana kita? Enggak bingung. 30 tuh. Dulu sama teman-teman kayak gitu. Ya, tapi justru ketika Alkitab kita dengan sangat gamblang dan lugas memberi ruang kepada seksualitas yang itu dibahasakan dalam kitab Kidung Agung, itu artinya juga itu bukan sesuatu yang tabu gitu. Suatu yang tabu yang harus dibicarakan, mungkin yang itu juga perlu dikomunikasikan secara psikologis gitu, supaya memunculkan percikan-percikan itu lagi. Ya jujur bahwa kadang-kadang kalau misalnya boleh pengalaman pribadi gitu, bukan pengalaman pribadi itunya ya, tapi maksudnya ketika membahas soal seksualitas kadang-kadang juga saya yang sudah sudah lebih dari 10 tahun menikah ini juga kadang-kadang gitu-gitu lah. Jadi kadang-kadang ragu-ragu gimana mau ngajak ngobrol gitu. Tapi justru ini membahas soal seksualitas ini juga butuh keterbukaan dan mindset yang terbuka untuk bahwa Alkitab aja cetok. Perasaan tabunya yang pasti harus Iya, hilang harus karena kan itu budaya kita banget itu Iya. ya Bu, susah sekali untuk mengikis. Budaya tabunya itu yang perlu Iya. Ya, itu sangat penting ya gitu. Mungkin ini juga salah satu cara merawat itu bagaimana kemudian kita saling terbuka terkait dengan relasi
seksualitas gitu. Jadi ini yang praktek yang kami lakukan setiap kali istilahnya berhubungan secara romantis begitu ya. Jadi ya kamu saya nggak suka apa ya saya bicara gitu. Kemudian pasangan nggak suka apa ya harus bicara gitu. Jadi semuanya harus sama-sama menikmati gitu. Jadi kalau salah satu tidak nyaman, kami mending stop gitu. Karena ini nggak nyaman. Jadi supaya bisa nyaman bagaimana gitu. Jadi itu menjadi hal yang sangat penting. Dan itu akan menjadi perekat gitu. Karena kita sama-sama menjalani sebuah relasi itu ya saling gitu. Jadi enggak yang antara yang satunya merasa aku nggak enak, yang sana yang enak misalnya, nggak seimbang. Yang nggak enaknya tuh ngalah, menang, menyimpan. Ya. Banyak sekali yang itu, seperti itu. Nah, gitu. itu Contoh misalnya lagi capek, yang satu capek, yang satunya sedang bergairah begitu kan. Ini kan nggak ketemu, betul. Nah ini bagaimana kemudian kita bisa ngomong sama-sama saling mengkomunikasikan gitu. Dan ini saya mengajak gitu semua pasangan suami istri untuk tidak mentabukan hal ini. Karena memang mau tidak mau relasi pada saat kita menjalin ikatan pernikahan ya dasarnya salah satunya namanya saja intim ya Bu. Intim Iya. itu kan benar-benar harus Iya. benar-benar dibicarakan dan nggak apa-apa kamu dan aku tuh satu. Jadi intim dibicarakan. Nah, ini jadi penting menurut saya. Karena ini tidak cuma soal memelihara hubungan suami istri, soal seksualitas itu. Tetapi juga bagaimana ini menjadi bagian dari edukasi kepada anak-anaknya. Saya menarik ada satu keluarga yang pernah saya kunjungi itu. Keluarga ini sangat terbuka soal bagian tubuh yang kalau diomongke itu, kalau misalnya kita itu jangan di depan anak-anak. Tapi Pak, kami itu terbiasa ngomong kayak begini di depan anak-anak. Loh, mengapa Pak? Enggak risih Pak? Enggak, mengapa? Karena ini kesempatan anak-anak supaya tidak nyari informasi keluar itu. Tapi justru dari kita. Nah, itu yang mau saya coba kemudian mau usulkan, bahwa dalam rangka seni merawat keluarga, ketika kita terbuka terhadap hal-hal yang remeh, ketika kita terbuka terhadap bahkan seksualitas sekalipun dari suami dan istri, di situ dalam rangka merawat keluarga itu ada yang kalau boleh saya usulkan sebut ini dari, saya pernah mendengar istilah ini dari Pendeta Yulianto Simanjuntak. Dia pendeta GKMI. Jadi justru disitulah ketika kita terbuka, ketika kita bangun komunikasi yang baik dalam rumah tangga itu, dalam keluarga itu, ini menjadi sarana seni merawat keluarga yang di dalamnya, di dalam keluarga itu ada yang kita sebut dengan universitas keluarga. Artinya masing-masing punya peran, selain punya peran tetapi juga terbuka dengan mindset itu, sehingga masing-masing anggota keluarga bisa saling belajar terkait universitas keluarga ini. Saling belajar, anak-anak mau belajar seksualitas kepada orang tuanya nggak lagi risih, karena apa? Orang tuanya juga terbuka mindsetnya bahas soal seksualitas. Ini menjadi penting, saya kira menjadi jembatan yang juga penting, tidak hanya soal percakapan seksualitas itu suami dan istri, tetapi bagaimana membuka cara pandang kepada anak-anak. Kan sering kita dengar ya, anak-anak itu tanya, Pak, saya lahir dari mana? Kita bingung jawabnya, karena kita nggak pernah bahas soal itu, soal seksualitas itu misalnya kayak. Kalau saya jelaskan. Iya. Menjelaskan soalnya. Menjelaskan, oke. Berarti keluarga itu ada sekolahnya di keluarga itu ya? Iya. Okay. Mungkin itu menjawab sekali, dari ya. pertanyaan tadi di depan. Ya. Sekolahnya dari mana? Ya dari keluarga. Ya, di keluarga itu. Walaupun keluarga itu suami istri itu juga nanti akan melihat dari keluarganya gitu. Iya, betul. Tetapi tentu membangunnya dari keluarganya sendiri Ya, juga. betul. Okay. Belajar dari. Oh iya, oke. Baik, itu tadi sekarang kayak gini, Bu. Romantisme tadi sudah tips baru ya. Jadi percikan-percikan tuh jangan diabaikan. Meskipun sudah sepuh mungkin ya, sudah sepuh tuh lihat kalau foto-foto yang di luar itu nyenengnya banget ya Bu, sudah sepuh tapi sakit, kayak masih mimilan pegangan minuno tangan. lah, kalau orang Jawa bilang kan Iya, begitu ya, gandengan makan. Apa tuh? mimilan Mimilan Saya nggak tahu.
Aku ngerti. Oke, lanjut. Oke, nah kalau lihat seperti itu sampai kakek-kakek, nenek-nenek tuh masih so sweet gitu tuh, menyenangkan sekali. Mereka pasti nggak pernah mengabaikan yang namanya percikan-percikan itu. Tadi kalau misalnya luka ya memang harus disembuhkan ya, perlu kebesaran hati. Cuma untuk pasangan yang sudah saling terluka, saling ya, jadi nggak cuma satu orang yang terluka. Kalau pasangan itu kan dua-duanya pasti terluka. Apakah mungkin buat pasangan ini untuk saling menyembuhkan di antara mereka sendiri, ataukah memerlukan pihak lain yang lebih kompeten begitu untuk membantu? Apakah ini diperlukan untuk masa-masa seperti ini? Oke, ini masih dijawab dulu. Kalau misalnya kedua-duanya sudah merasa bahwa oke, kayaknya kita mesti harus berdua selesaikan bareng-bareng nih. Kemudian mereka berdua sama-sama mau buka komunikasi, apa yang aku rasakan yang tidak nyaman, apa yang kamu rasakan tidak nyaman, yuk kita benahi sama-sama. Yang tidak nyaman dari kamu kita coba kayak begini misalnya, itu masih memungkinkan gitu. Tetapi kalau misalnya kedua-duanya ini sudah sulit dan malah semakin menyakiti dan kemudian akhirnya pasti akan berdampak pada anak, ya ini butuh bantuan. Butuh bantuan ya. Bantuan. Jadi nggak masalah untuk keluarga ketika Ya. mereka saling menyakiti. Sudah zaman sekarang tuh sudah nggak tabu lagi untuk datang ke konselor, ke psikolog atau ke pendeta. Enak kalau di gereja itu pendetanya selalu siap sedia ya Pak untuk membantu 24 jam. 24 jam. Jam 12 malam masih Ya. gitu. Kalau psikolog mahal. Tapi ke Butika khusus jemaat kalian. Jadi Pasti untuk udah support full lah gitu. untuk Bapak Ibu jemaat hari gini itu ke psikolog itu nggak tabu ya. Jadi ya mungkin saya cerita sedikit mungkin baru-baru saja gitu ya, saya ada konseling begitu. Memang mereka sudah sama-sama duduk bareng, bahkan kemudian sudah melibatkan keluarga, tapi nggak ada titik temu karena ya, itu tadi gitu, ada perasaan luka yang secara manusia ini kan secara psikologis menghindari luka. ya betul. Sehingga yang terjadi egonya masuk, kemudian mengkompensasikan dengan membuat semacam pembenaran gitu, sehingga akhirnya kan Ada defense mechanism ya, gitu ya. pasti akan susah gitu. Meskipun itu sudah melibatkan banyak keluarga gitu. Nah, sehingga kemudian mereka memutuskan untuk sama-sama kita nggak mau nih sampai keluarga ini hancur. Sehingga mereka kemudian datanglah ke saya gitu. Mereka pasangan suami istri datang bersama-sama. Jadi nggak cuma satu yang datang, tapi dua-duanya. Nah, kemudian meskipun nanti proses konselingnya satu-satu dulu gitu sampai kemudian nanti kita pertemukan berdua, tapi mereka datang berdua. Mereka tidak mau ini sampai hancur. Nah, itu yang paling penting ya Bu. Jadi keluarga secara Kristen tadi Tuhan yang membentuk. Ketika dalam perjalanannya itu saling melukai, mari kita sama-sama tetapkan tujuan untuk kita harus menyelamatkan. Kalaupun perlu bantuan, kita harus pergi demi untuk menyelamatkan keutuhan keluarga, begitu ya Bu. Oke, terima kasih sekali. Nah, tadi saya kembali ya ke konsep berkeluarga, berumah tangga itu nggak ada sekolahnya. Tetapi tadi Pak Kris menyampaikan ada loh universitas keluarga, begitu ya. Jadi kita saling belajar, belajarnya di mana? Di keluarga itu. Kalau dari sisi psikologis, Ibu Tika bisa menjelaskan konsep universitas keluarga seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Kris terkait peran dan fungsi masing-masing anggota keluarga dalam universitas keluarga ini tadi bagaimana? Ya, jadi kalau misalnya dikembalikan kepada perannya masing-masing ya, gitu. Jadi suami ya memang harus berperan seperti yang seharusnya diperankan gitu. Kemudian istri juga seperti itu. Sebagai man gitu ya. Ya, artinya gini, kalau saya pernah mendengar kalau laki-laki itu perannya sebagai kepala, perempuan itu perannya sebagai leher, penopang seperti itu ya. Tetapi di dalam perjalanannya gitu kan, mereka bisa bertukar peran atau berbagi peran gitu. Tetapi yang penting kita harus menetapkan siapa yang berbicara di dalam keluarga. Jadi tidak bisa ada dua kepala di dalam keluarga. Jadi kepala itu tetap laki-laki. Artinya dia mengambil keputusan, dia yang membantu. Artinya yang istri ini akan membantu dalam proses
pengambilan keputusan itu dengan memberikan berbagai pertimbangan. Tetapi kemudian keputusan itu dilakukan oleh si kepala ini. Gitu. Jadi saling mengisi, saling membagi seperti itu. Jangan sampai peran ada yang kosong berarti pokoknya kalau di. Ya, dan itu keduanya memang harus berperan. Gitu. Jadi saya pernah mendapatkan sebuah analogi dari seorang psikolog senior saya, di mana dalam rumah tangga itu ketika kita memandang sebuah perbedaan itu seperti sendok dan garpu. Sendok garpu itu kalau kita makan, teng kelontang nggak? Iya. Teng kelontang, Meskipun berisik gitu. Dulu diselentik sih kalau bunyinya banyak-banyak tuh sama Iya, ibu iya. saya diselentik mesti. Ya, kalau ngikutin table manner ya harus benar-benar Iya. tidak ada bunyinya gitu. Tapi ketika kita dalam keseharian makan itu mesti teng kelontang gitu. Cuma Nyuwil, hidup itu gak setable manner itu ya. iya, nyuwil tempe wae kan pletak gitu kan gitu. Mencerah. Saling beradu gitu di dalam piring itu. Tetapi apakah aduan itu membuat piringnya retak? Enggak. Gitu. Jadi itu tidak akan membuat piring itu retak gitu. Jadi bagaimana kemudian kita berproses dengan perbedaan itu dengan perannya masing-masing. Nek sendok ki ya tinggo nyendok, nyuwil gitu kan. Kalau garpu itu tinggo nusuk, dan kemudian ketika kita mau makan daging nyuwil ini kan keduanya bekerja sama. Gitu. Nah itu kan sebuah unity, sebuah keragaman, dan kemudian mengambil peran masing-masing. Kadang-kadang yang namanya kita ini yang tersaji mie, itu sendok itu hanya akan membantu nyerok-nyerokin terus kemudian diubet-ubet sama si garpunya. Jadi tidak melulu kemudian sendok yang masuk mulut. Ya, tapi betul. ya kadang-kadang garpu juga yang juga. lebih berperan Nah, untuk masuk inilah mulut. suami dan istri. Oh, jadi enggak oke. kemudian sendok yo sing kudu mlebu mulut yo sing sendoke. Lah nek kuwi Garpu yang dibutuhkan dosa enggak boleh. boleh gitu kan. Jadi memang harus saling. Saru. Mesti harus saling gitu. Jadi bertukar peran sesuai dengan kelebihan dan kelemahan masing-masing gitu. Jadi kita fokusnya justru pada kelebihan pasangan kita gitu. Itu yang kemudian mesti digali terus gitu. Dihargai begitu ya. Nah, itu terkait dengan tadi sebuah unity di dalam keluarga. Perbedaan itu kita ibaratkan sendok dan garpu, pateng kelontang. Kalau itu kemudian makan tanpa sendok garpu bisa nggak? Bisa. Muluk toh. Tapi kan jadinya sendirian. Sepi gitu. Dan itu sendirian. Kita lakukan apa-apa dewi. Jadi akhirnya apa? Tidak memberikan kesempatan kepada pasangan kita untuk ikut terlibat di dalam proses rumah tangga. Jadi memang kudu berbenturan. Tapi kemudian kita kembalikan lagi pada tujuannya. Jadi berbenturan itu bukan mempertajam perbedaan, tetapi bagaimana benturan itu justru memecahkan memakai perbedaan itu untuk memenuhi tujuan. Ya. Oke, baik. Analogi yang bagus sekali ya. Jadi ingat, ini kan sesuatu yang gampang didapat ya. Ingat sendok garpu, ingat kehidupan rumah tangga kita. Itu dari Ibu Tika. Sekarang kesimpulan perbincangan ini hari ini tuh menarik sekali ya. Talk show tentang keluarga hari ini tuh menarik sekali. Iya. Sudah cukup lama kan Pak waktunya. Baik, jadi silakan Pak Pendeta untuk menutup dalam kesimpulan. Iya, menarik ini tadi yang disampaikan terakhir dari Bu Tika itu adalah sendok garpu yang pating kelonteng. Artinya dengan bahasa lain itu nggak ada keluarga yang nggak berantem. Ya wis berantem ya memang berantem. Berantem itu sebuah keniscayaan barangkali. Nah, tapi juga kemudian seperti yang tadi saya sampaikan, ada hal yang perlu diperhatikan dalam rangka merawat keluarga yang sangat rentan berantem ini. Yang pertama, tetaplah untuk bagaimana mementingkan anggota keluarga, dengan bahasa lain bahwa keluarga kita jauh lebih penting daripada ego pribadi kita. Itu menjadi salah satu tips atau cara bagaimana kita merawat keutuhan keluarga. Menganggap anggota keluarga, istri, suami saya, anak saya, bahkan mertua saya atau orang tua saya itu jauh lebih penting daripada saya dalam rangka mempertahankan keutuhan keluarga.
Itu yang pertama. Yang kedua juga dari bacaan kita tadi yang saya sampaikan tadi, bahwa dalam rangka mempentingkan anggota keluarga dan menganggap orang lain dalam anggota keluarga itu lebih berharga dan juga sama berharganya dengan saya, itu juga ada semangat ini. Tadi saya bilang mengosongkan diri ya. Tadi saya itu mengingat-ingat istilahnya apa ya? Dalam bahasa Yunani itu kenosis. Mengosongkan diri. Yesus itu sampai rentan mengosongkan diri, sampai rentan untuk bisa kemudian terluka dan sebagainya, dan itu dia mau untuk lakukan demi cintanya kepada kita semua. Nah, ini kenosis, mengosongkan diri, yang kemudian menyimpan dulu egonya. Jadi pakaian-pakaian yang mungkin Yesus pakai itu sampai dilepaskan begitu, sampai kosong, maksudnya hanya pakai cawat kalau salib itu mengosongkan atau melepaskan ego dan harga diri yang tadi saya bilang. Ya, kalau itu ternyata mengancam keutuhan keluarga, kalau itu ternyata tidak memberikan kontribusi positif terhadap merawat keluarga itu, maka mengosongkan diri dalam rangka kita bisa merendahkan diri demi keutuhan keluarga, demi orang lain. Tidak lagi kita nono, enggak begitu lagi. Oke. Kira-kira begitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Tika, terima kasih Pak Kris. Sama-sama. Untuk perbincangan kita hari ini ya. Mari kita sama-sama merenungkan kembali tentang kehidupan keluarga kita masing-masing. Ingat bahwa kita itu, keluarga kita itu bentukan dari Tuhan. Dalam perjalanannya itu nggak gampang, nggak semanis cerita cinta di drama Korea begitu ya. Untuk pasangan-pasangan muda, jangan bayangkan yang indah-indah saja. Hidup ini juga indah kok ya. Mari, semoga pembicaraan kita hari ini memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua.